Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita selalu memuji, meminta pertolongan beserta bertobat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita minta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak ada siapapun yang bisa memberikan dia petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab sucinya Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya takwa, dan janganlah kau mati kecuali dalam keadaan beriman, muslim. Faqala ta'ala, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya takwa, yang telah menciptakanmu dari jiwa yang satu, Adam alaihissalam, dan pasangannya atau istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki dan perempuan di antara keduanya. Maka sekali lagi, bertakwalah kepada Allah dan peliharalah hubungan silaturahim di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha menjaga lagi Maha mengawasimu. Faqala ta'ala, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi, bertakwalah hanya kepada Allah, patuh tunduk terhadap perintah Allah, dan ucapkan perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang agung. Amma ba'd, inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu bahwasanya sebaik-baiknya pedoman adalah kitabullah, kitab suci Al-Quran. Wa ahsanal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara yang tidak ada tuntunannya dari kedua itu, yaitu wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan perkara yang tidak ada tuntunan dari kedua ini, yaitu disebut perkara baru dalam agama. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan bisa membawa pelakunya ke dalam kesesatan. Wa kullu dhalatin nar, dan bisa membawa pelakunya ke dalam api neraka. Hadirin rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat, nikmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Di dalam kumpulan kita persembahkan pada junjungan alam baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikarenanya kita bisa mengenal dinul haq wa dinul Islam. Hadirin rahimakumullah, izinkan khatib menyampaikan khutbah yang berjudul Kedamaian Terdapat pada Islam. Sebelumnya saya ingin menukil
sebuah ayat yang dimana Allah SWT berfirman dalam kitab sucinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Akan tetapi Allah memperingatkan kepada kita semua akan konsekuensi bagi orang yang menerima agama ini maupun yang tidak menerima agama ini. Allah berfirman dalam kitab sucinya Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan menurunkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami ini, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Ketahuilah bahwasanya Islam mengajak kita untuk berkasih sayang kepada makhluk, entah itu kepada binatang, kepada tumbuhan, manusia sesama muslim, maupun kepada orang non-muslim sekalipun. Kita tidak perlu membenci mereka atau mengikuti acara-acara mereka, atau bahkan menyerukan bahwasannya semua agama sama dan benar dengan berdalil dengan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Padahal bukan demikian tafsir ayat ini. Allah Ta'ala menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Namun bentuk rahmat bagi non-muslim bukanlah dengan berkasih sayang kepada mereka, terutama dalam beragama. Bukankah telah dijelaskan oleh para ahli tafsir bahwasanya bentuk rahmat bagi mereka adalah dengan tidak ditimpanya musibah besar yang telah menimpa umat terdahulu. Inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap orang kafir. Dan penjelasan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bahkan konsekuensi dari iman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah membenci segala bentuk penyembahan kepada selain Allah, membenci bentuk-bentuk penentangan terhadap ajaran Rasulullah SAW, serta membenci orang-orang yang melakukannya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum wa abna'ahum wa ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan mendapatkan atau tidak mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Yang terakhir, jemaah sekalian, namun perlu dicatat, harus membenci bukan berarti harus membunuh, melukai atau menyakiti orang-orang muslim yang kita temui. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam tafsir beliau di atas, bahwa ada orang kafir yang wajib diperangi, ada pula yang tidak boleh kita lukai atau kita sakiti. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, yang dengan sebab rahmat-Nya kita dikumpulkan di dalam jannah-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza. Saya mengucapkan perkataan saya ini
Wastaghfirullah wa li wa lakum. Saya beristighfar kepada Allah dan mengajak jemaah sekalian untuk beristighfar kepada Allah. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Beristighfarlah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha menerima taubat-taubat hambanya.